Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran daring hari ini. Sebelum mulai, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin kalian memperhatikan video berikut ini. Kisah sang buaya yang serakah. Suatu hari di pinggiran sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah 3 hari buaya itu belum makan. Perutnya terasa lapar sekali. Mau tidak mau, hari ini dia harus makan. Sebab kalau tidak, bisa-bisa ia akan mati kelaparan. Buaya itu segera masuk ke dalam sungai. Ia berenang perlahan-lahan menyusuri sungai mencari mangsa. Buaya melihat seekor bebek yang juga sedang berenang di sungai. Bebek tahu dia sedang diawasi oleh buaya. Dia segera menepi. Melihat mangsanya akan kabur, buaya segera mengejar dan akhirnya bebek pun tertangkap. Ampun buaya, tolong jangan mangsa aku, dagingku sedikit. Kenapa kamu tidak memangsa kambing saja di dalam hutan? Ucapnya, seraya menangis ketakutan. Baik, sekarang kau antar aku ke tempat persembunyian kambing itu, perintah buaya dengan menunjukkan taring yang sangat tajam. Berada tidak jauh dari tempat itu, ada lapangan hijau tempat kambing mencari makan. Dan benar saja, di sana ada banyak kambing yang sedang lahap memakan rumput. Pergi sana, aku mau memangsa kambing saja. Bebek yang merasa senang, kemudian berlari dengan kecepatan penuh. Setelah mengintai beberapa lama, akhirnya buaya mendapatkan 1 ekor anak kambing yang siap dia santap. Tolong, jangan makan aku, dagingku tidak banyak, aku masih kecil. Kenapa kamu tidak makan gajah saja yang dagingnya lebih banyak? Aku bisa mengantar kamu ke sana. Baik, segera antarkan aku ke sana. Anak kambing itu mengajak buaya ke tepi danau yang luas. Di sana ada gajah yang besar. Buaya langsung mengejar dan menggigit kaki anak gajah itu. Walau besar, tapi kulit gajah itu sangat tebal, jadi tidak bisa melukainya. Anak gajah itu berteriak meminta tolong kepada ibunya. Buaya terus saja berusaha menjatuhkan anak gajah itu, tapi sayang tetap tidak bisa. Mendengar teriakan anaknya, sekumpulan gajah mendatangi dan menginjak buaya itu sampai tidak bisa bernafas. Buaya itu tidak bisa melawan, karena ukuran ibu gajah itu sangat besar. Ditambah dia juga lemas karena belum makan. Buaya itu kehabisan tenaga dan mati. Bagaimana video barusan? Menarik bukan? Video barusan yang kalian tonton adalah contoh dari cerita bergambar. Karena materi kita pada hari ini adalah mengenal karya gambar cerita. Materi ini ada pada pembelajaran tematik SPDP kelas 5, tema 2, subtema 3. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah dengan mencermati penjelasan guru,
Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. Yang kedua, dengan mengingat pengalaman yang berkesan atau menentukan suatu tema, siswa dapat membuat gambar cerita dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi tentang langkah-langkah membuat gambar cerita dengan benar. Yang keempat, dengan memperhatikan contoh yang disajikan, siswa dapat membuat sketsa gambar cerita sesuai tema yang telah ditentukan pada pembelajaran sebelumnya dengan benar. Langsung saja kita ke materinya. Pada dasarnya, karya gambar cerita dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah cergam atau cerita bergambar. Yang kedua adalah komik. Cergam adalah kependekan dari cerita bergambar, yaitu perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan yang mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Ini adalah contoh dari cerita bergambar. Yang kedua adalah komik. Komik suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, ini adalah contoh dari komik. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Lalu, apakah kamu tahu apa ciri-ciri karya gambar cerita? Ciri-ciri karya gambar cerita yang pertama, bersifat proporsional atau mampu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca komik. Yang kedua, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Jadi, pembaca mudah mengerti dan memahami bacaan. Yang ketiga, bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita yang ada di dalam gambar cerita akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. Yang keempat, penggambaran watak dalam cerita digambarkan secara sederhana. Yang kelima, menyediakan humor yang sering ada di masyarakat. Berikut langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, membuat sketsa. Yang keempat, menyempurnakan gambar. Mengenal teknik pewarnaan. Pemberian warna pada gambar bertujuan untuk membuat gambar menjadi lebih menarik. Pada dasarnya, pewarnaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teknik pewarnaan basah yang memerlukan bahan pengencer seperti tinta, cat air, atau cat minyak. Yang kedua, pewarnaan kering atau pewarnaan yang tidak memerlukan bahan pengencer seperti pensil warna, krayon, dan pastel. Nah, demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.